Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang masih kita rasakan. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat waktu luang yang Allah izinkan kita untuk masuk kembali kepada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan hadirnya Ramadan kali ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dalam masa 1 tahun, dengan kita dimudahkan, dibantu Allah Subhanahu wa taala menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberitahukan inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia musuh atau musuhilah musuhmu ini. Maka seringkali kita tidak begitu merasakan dengan nyata atau jelas bagaimana syaitan memusuhi kita, atau kita tidak pernah dengan detail atau nyata merasakan kita sedang diserang, diganggu dengan berbagai arah oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan azam dari syaitan atau iblis ketika Allah Subhanahu wa taala melaknatnya untuk turun ke muka bumi. Kemudian dikatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi manusia ini, anak keturunan Nabi Adam, dari arah yang mereka pertama adalah dari hadapannya, min baini aydihim dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah samping kanan, wa an syama'ilihim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang 4 arah. Ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kalimat wala tajidu aktsaruhum syakirin. Wahai Allah, engkau akan dapati umat manusia, anak keturunan Nabi Adam, sangat sedikit di antara mereka yang bersyukur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kemudian kita buka terjemah, kita akan mendapatkan makna dari ayat ini adalah dari arah depan. Lalu apakah di antara kita ada yang pernah diganggu syaitan dari arah depan? Wa min khalfihim dari arah belakang. Apakah di antara kita ada yang merasakan gangguan itu dari belakang? Lalu apa makna dari arah depan, belakang, samping, kanan, dan kiri? Rupanya seorang sahabat yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah untuk diberikan pemahaman agama, diajarkan memahami Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ayat ini. Dari arah depan yang dimaksud adalah masa depan dari kehidupan manusia adalah akhirat, di mana bentuk gangguan, bagaimana iblis ini menghalangi, menyesatkan umat manusia dari hadapannya, dari arah depannya adalah dengan memunculkan keraguan tentang kehidupan akhirat. Di antara umat manusia, di antara kita yang hadir hari ini, berapa yang menjalani
puasa dengan benar-benar imanan wahtisaban. Maka ketika kita mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, karena iman kita bahwa pahala Ramadan ini akan kita peroleh di akhirat, menunjukkan bahwa seluruh penjelasan, seluruh pemahaman akidah terkait alam akhirat, kehidupan setelah kematian, menjadi salah satu objek yang akan dimunculkan keraguan oleh iblis dalam pikiran, pemahaman, atau dalam perbuatan kita menjalani kehidupan ini. Maka apakah yang sudah kita pahami tentang akhirat? Apakah yang sudah kita imani dan yakini tentang kehidupan setelah kematian, alam barzakh, nikmat kubur, alam kubur, atau kemudian kita terjerumus pada pandangan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan dunia? Maka arah yang pertama adalah memunculkan keraguan dalam pemahaman umat manusia bahwa akhirat tidak ada. Pembangkitan kembali umat manusia dimunculkan ragu bahwa manusia akan mati lalu berubah menjadi tanah dan kehidupannya selesai. Ini muncul dalam bentuk praktek. Berapa banyak yang kemudian mengakhiri hidupnya karena masalah yang dihadapi. Kita belum lama mendengar satu keluarga, ibunya menggantung anaknya 2 orang lalu dia menggantung diri. Belum lama dari pemberitaan seorang anak yang kemudian bunuh diri lantaran alat sekolahnya tidak terpenuhi. Kehidupan akhirat, bahwa baik buruk, susah sulit, senang gembira yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah jalan kita menuju akhirat. Inilah mimbaini aidihim yang pertama. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menjelaskan wa min khalfihim adalah kehidupan dunia. Dari kehidupan dunia ini kenapa disebutkan sebagai dari arah belakang? Kalau tadi akhirat dari arah depan, karena kita sedang berjalan menuju kehidupan akhirat. Sadar maupun tidak, sengaja ataupun tidak, kita sedang menuju akhirat. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan arah belakang adalah dunia. Dunia yang hakikatnya pasti akan kita tinggalkan. Lalu berapa banyak dunia telah mengambil porsi pikiran, tenaga, dan semua bagian hidup kita untuk kita tabung, untuk kita kejar dengan ambisi. Lalu semua itu kita abaikan, kita tinggalkan karena ajal tidak mungkin menyatukan kita dengan harta yang kita sudah tumpukkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita kumpulkan, hartakah bentuknya atau segala sesuatu yang dibanggakan, tidak akan lebih dari apa yang kita nikmati, antara yang kita makan lalu terbuang begitu saja, antara yang kita pakai, kita kenakan lalu berubah menjadi lusuh, atau yang kita infakkan, dan inilah yang akan kita dapati di kehidupan akhirat. Harta yang kita tinggalkan antara dua, antara menyebabkan anak keturunan kita yang menjadi ahli waris menjadi semakin taat kepada Allah, atau sebaliknya. Jangan-jangan kita yang berusaha mencari nafkah halal lalu kita tinggalkan sebagai harta waris, ternyata anak keturunan kita menggunakannya dalam hal-hal yang tidak Allah ridhai. Maka kita memperolehnya untuk masuk surga, mereka yang mewarisi ternyata mengantarkan mereka ke dalam neraka. Min khalfihim, dari arah belakang. Lalu masih sahabat Ibnu Abbas menjelaskan wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata dari arah kanan diterjemahkan adalah dari sisi ketaatan yang seharusnya difahami, yang seharusnya dijalani oleh seorang mukmin, oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian arah ketaatan ini menjadi objek untuk dijadikan arah penyesatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh iblis? Ternyata yang dimaksud adalah dalam hal-hal kebaikan, ketaatan, ibadah, syaitan memunculkan syak, memunculkan syubhah, memunculkan kerancuan berfikir, pemahaman tentang ibadah. Terkadang kita memahami salat seakan-akan hanya terhenti pada gerakan semata. Ibadah, kita akan memilih Ramadan ini mencari tempat tarawih yang salatnya ngebut. Kita hanya memandang ibadah bahwa ibadah harus diselesaikan dalam bentuk jumlah, bukan pada kualitas. Ini muncul secara sadar maupun tidak dari lingkungan yang kita miliki. Berapa banyak yang kemudian datang ke masjid, tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Wahai Muhammad, engkau lihat mereka orang-orang ini menatap ke arahmu, tapi sebenarnya mereka tidak faham apa yang engkau katakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari arah kanan kata sahabat Ibnu Abbas, mari kita perbaiki, kita sempurnakan pemahaman-pemahaman kita tentang ibadah-ibadah yang seharusnya kita jalankan. Jangan-jangan ibadah ini muncul syak atau kemudian bentuknya syubhah,
ekstrim kita menjalaninya, sehingga muncul keraguan yang berlebih yang mengakibatkan menjalaninya pun kemudian jauh dari kata benar. Patokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ibadah itu diterima adalah al-ikhlasul mutaba'ah, keikhlasan seorang hamba menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi ini pun bisa menjadi sasaran empuk oleh syaitan untuk disesatkan, keikhlasan. Kemudian yang kedua yang menentukan diterima tidaknya amal kita adalah al-mutaba'ah, kesesuaian apa yang kita lakukan dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ketika kemudian ibadah kita lakukan dengan begitu semangat, terasa begitu ikhlas, namun ternyata jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul begitu banyak alasan-alasan pembenaran, ini bisa merupakan arah syaitan menyesatkan umat manusia. Lalu dari sisi kanan, dari sisi kiri, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Masih sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, dinukil oleh para ulama dalam tafsir mereka, bahwa arah kiri ini adalah dari arah keburukan, dari arah kemaksiatan yang kemudian muncul dalam diri seorang hamba, bahwa kemaksiatan atau dosa ini sesuatu yang dipandang remeh. Dosa-dosa kecil dipandang sebagai sesuatu yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul kemudian rasa memandang enteng terhadap dosa-dosa dilakukan dengan tenang tanpa merasa bersalah. Dan para ulama menegaskan la kabirata ma'at taubah, tidak ada dosa besar jika kemudian diiringi dengan pertaubatan. Wala saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau kemudian itu dilakukan dengan terus menerus, dengan memandang remeh atau ringan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat penipuan atau penyesatan syaitan secara nyata dalam bentuk wujud yang bisa kita lihat dengan mata kepala, namun muncul dalam keimanan, muncul dalam pemahaman, muncul dalam praktek-praktek ibadah, atau sebaliknya dalam praktek-praktek kemaksiatan atau dosa-dosa kecil. Bahkan Ramadan setiap kali datang, semakin akhir zaman, semakin teknologi ini semakin maju, maka justru ada ancaman yang lebih dekat daripada syaitan, atau itu bagian dari tipu daya syaitan. Berapa banyak yang kemudian ibadah kita tercuri oleh waktu, tercuri untuk kemudian kita habiskan dengan nonton, dengan main game, dengan scrolling media sosial. Bahkan di antara para ulama ada yang menyamakan hukum dari handphone itu seperti khamr. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamar dan judi, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas, katakan bahwa di dalamnya itu ada dosa dan ada banyak manfaat, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa yang bisa dimunculkan oleh khamar dan judi itu lebih besar. Maka mau tidak mau terkadang kita lebih banyak terambil oleh media, oleh handphone ini untuk menghabiskan waktu, bukan untuk tilawah, bukan untuk berzikir. Inilah yang kemudian bisa menjadikan sebab atau akibat dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azam syaitan, azam iblis untuk menyesatkan umat manusia dari segala arah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Allahumma rda anna bihamdika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum saniyatan bis sirri wal alan bitaqwallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua arah yang tidak disebut dalam Al-Quran, yaitu arah atas dan arah bawah. Dikarenakan
atas adalah arah di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Ketika Allah merahmati seorang hamba, ketika Allah meridhai seorang hamba, maka syaitan pun tidak akan mampu mendekat. Ketika manusia bersujud mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan bagian kepala atau bagian dahi untuk terletak pada bagian paling rendah dari posisi dia berdiri, maka ini adalah penghambaan yang sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kedekatan seorang hamba adalah saat dia bersujud. Dan insya Allah di bulan ini, bulan Ramadan, posisi itu lebih dekat dari waktu-waktu lain ketika Allah mengatakan wasjud waqtarib, lalu ayat ini disambung dengan surat Al-Qadr. Maka ada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, di saat Allah Subhanahu wa taala menjadikannya malam istimewa. Mudah-mudahan kita semua diberikan untuk kesempatan untuk bersujud di malam itu dan meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Al-Qur'an atau wejangan dari para ulama yang dinukul dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar, ini semua tidak lepas dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi para sahabat, dan yang paling berhak untuk kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut sahabat dan keluarga dan semua ulama, semua a'immah yang kemudian berjuang untuk tegaknya dan terjaganya Islam sampai akhir zaman. Allahumma ya Allah, إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا بركة رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم أعنا على العبادة الصحيحة إليك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.